Selamat pagi Bu Regina dan semua yang terkasih para pendoa. Pagi ini kita masuk dalam renungan Holocaust, eh, bencana. Korban bakaran atau korban bakaran utuh bisa berupa lembu, domba, merpati, atau tekukur sesuai dengan kemampuan orang yang mempersembahkannya. Darahnya harus ditumpahkan dan seluruh tubuhnya kemudian dibakar di atas mezbah. Maka Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bakaran kepada Allah. Tidak ada bagian dari kodrat manusianya yang tidak dikorbankan untuk dosa manusia. Seluruh daya jiwanya, setiap pikiran, keinginan, dan kecenderungan, setiap saraf dan serat dalam tubuhnya, semuanya dipersembahkan kepada Allah dan dikuduskan kepadanya. Cobalah dan sadarilah betapa besarnya kurban ini. Dalam kurban ini, Kristus meninggalkan teladan bagi kita semua. Jika kita sungguh-sungguh ingin mengikuti jejaknya, persembahan sebagian saja tidaklah cukup. Selama kita menyimpan sesuatu untuk diri kita sendiri dan menyangkalnya kepada Allah, ada perampokan dalam kurban bakaran kita. Artinya, kita menahan sebagian dari apa yang kita akui sebagai kurban sepenuhnya kepada Allah. Dan kurban semacam itu tidak dapat diterima. Adakah sesuatu yang secara sadar masih saya sembunyikan dari Tuhan? Coba kita renungkan bersama ya. Pertama-tama, darah kurban bakaran harus ditumpahkan, dan darah itu, sebagaimana kita baca dalam kitab suci, menandakan kehidupan. Karena itu, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebelum kita dapat sepenuhnya menjadi miliknya. Oleh karena itu, keutamaan kaul religius, jika kita tidak dipanggil untuk itu, setidaknya kita dipanggil untuk menjadikan pelayanan kepada Tuhan sebagai tujuan dan sasaran hidup kita sehari-hari. Apakah ini ciri hidup saya dan Anda? Seperti Santa Katerina, kita dapat belajar untuk hidup dalam darahnya yang berharga. Dari Suster Maria Veritas, Max. Aku, Katarina, hamba dan budak dari para hamba Yesus Kristus, menulis kepadamu dalam darahnya yang mulia. Sekali lagi saya baca. Aku Katarina, hamba dan budak dari para hamba Yesus Kristus, menulis kepadamu dalam darahnya yang mulia. Kumpulan surat legendaris Santa Katarina dari Siena yang menyemangati para sahabat awam, menghibur para suster, menasihati para imam, pangeran, dan paus, dipenuhi dengan referensi tentang darah mulia Kristus yang dihormati dengan cara khusus di dunia Katolik selama bulan Juli. Saat ini hanya sedikit dari kita yang akan menulis kepada seseorang dalam darahnya yang mulia.
Apa arti dari bahasa yang berani ini? Kita dapat mengambil darinya 3 pelajaran hidup Kristiani yang tentunya menginformasikan kerasulan unik Santa Katarina. Pertama, kelimpahan kuasa penyelamatan Allah. Kedua, betapa berharganya setiap jiwa manusia, dan dengan demikian keharusan untuk bertumbuh dalam kebajikan diri sendiri dan menarik orang lain kepada Kristus. Dan ketiga, sukacita hidup Kristiani. Pertama, kemurahan hati dan kelimpahan kuasa dan belas kasih Allah dalam Kristus merupakan simbol yang lebih tepat untuk hal ini daripada tubuhnya. Karena cairan dapat memancar, tumpah, menutupi permukaan, dan mengisi celah-celah. Ketika Santa Katerina menulis, dan ketika kita hidup dalam darahnya yang berharga, kita hidup dalam belas kasih yang sungguh memancar dari sisinya, meluap dalam sakramen-sakramen, menyelimuti jiwa-jiwa, dan menemukan serta mengisi celah-celah dosa dan penderitaan. Darahnya berlimpah dan penuh kuasa untuk mengubah semua yang membutuhkan transformasi. Kedua, Santa Katerina menggemakan Santo Paulus menunjukkan bahwa kita ditebus bukan oleh permata yang mahal, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih berharga, darahnya. Darah ini tidak ternilai harganya, karena ditumpahkan tanpa pamrih untuk keselamatan kita semua, dan kita menyadari bahwa jiwa kita juga tidak ternilai harganya. Ini berarti bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk merawat jiwa kita sendiri, untuk memupuknya dengan makanan rohani yang baik, membaca, retreat, menghadiri sakramen secara teratur, dan untuk mengamalkan kebajikan. Itu juga berarti bahwa dengan senantiasa dibimbing oleh kehati-hatian dan kasih, kita harus memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama kita sehingga bertumbuh lebih dekat kepada Kristus. Terakhir, tradisi mengaitkan darah dengan anggur. Sebagian karena Kristus menggunakan anggur setiap hari dalam misa sebagai substansi untuk menjadi darahnya dalam Ekaristi. Doa Anima Christi memohon darah Kristus untuk memabukkan kita. Ini mengingatkan kita pada hari Pentakosta ketika para rasul begitu dipenuhi sukacita dan keberanian kudus sehingga orang lain mengira mereka mabuk. Di pukul 9 pagi, kehidupan Kristen berarti salib, penderitaan, dan juga kehidupan yang penuh sukacita, harapan, keberanian, karena kita adalah anak-anak Sang Raja yang dikasihi tanpa batas dan tidak terhingga berharganya. Mari kita doa sebagai penutup kepada Santa Katarina, doa yang diajarkan Santa Katarina. Darah mulia samudra kerahiman ilahi, mengalirlah atas kami. Darah mulia persembahan termurni, berikanlah kami segala rahmat. Darah mulia harapan dan perlindungan bagi orang berdosa, tebuslah kami.
darah mulia, sukacita bagi jiwa-jiwa kudus. Tariklah kami. Amin.